Polemik di antara para elit P3 semakin panas. Kegagalan P3 menembus ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2024 lalu disebut-sebut sebagai awal mula perpecahan internal partai. Ketua Majelis Pertimbangan sekaligus mantan Ketua Umum P3, Romahur Muzi atau Gus Romi, berkali-kali menyerang PLT Ketua Umum Mardiono yang dianggap gagal menjalankan tugasnya. Secara tegas dan lantang, Romi menyebut kegagalan P3 melenggang ke Senayan merupakan tanggung jawab Mardiono dan DPP P3, dan meminta segera taubat nasuha atau taubat dengan sebenar-benarnya sepenuh hati. Romi mendorong Mukernas P3 pada Desember 2024 lalu segera mengevaluasi terhadap kepemimpinan Mardiono. Evaluasi kepemimpinan Mardiono, kata Romi adalah permintaan dari seluruh majelis partai. Pada kesempatan itu, di Mukernas digelar di Ancol, Jakarta Utara digelar akhir tahun 2024, Mardiono langsung menanggapi pernyataan Romi. Kala itu, Mardiono menyebut hanya suara satu orang. Mardiono meyakinkan bahwa P3 masih solid di bawah kepemimpinannya, dan mengenai kegagalan pada pemilu 2024 adalah kegagalan bersama bukan hanya kegagalan dirinya pribadi. Secara terbuka, Mardiono mempersilahkan dirinya dikritik, dievaluasi, tapi harus evaluasi secara menyeluruh. Alasannya, kata Mardiono, penurunan suara P3 yang terbesar justru saat pemilu 2019, waktu itu Ketua Umum P3 adalah Romahur Muzi. Romi ditangkap KPK karena tersandung kasus suap beberapa bulan menjelang pelaksanaan pemilu 2019. Usai ajang Mukernas digelar di Ancol, Romahur Muzi kerap melontarkan pernyataan-pernyataan mengenai wajah baru dalam kepemimpinan P3 ke depan. Romi menyebut sejumlah nama yang menurutnya layak memimpin P3, seperti mantan Kasat TNI Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan beberapa nama lain dari eksternal partai. Gayung bersambut. Romi mendapat dukungan Sekjen P3, Arwani Tomafi, yang secara tiba-tiba terang-terangan menyebutkan ada 20 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW menginginkan Ketua Umum baru. Pernyataan tersebut disampaikan saat acara Halal Bihalal DPW pada pertengahan Mei 2025, di Surabaya, Jawa Timur. Imbas pernyataan Arwani membuat kader P3 lain meradang. Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Saiful Dasuki menyebut pernyataan Arwani itu sepihak, karena DPW-DPW tidak pernah meminta dan menyepakati adanya ketum dari eksternal partai. Saiful menyebut Arwani Tomafi sebagai petualang politik terus memprovokasi dan mengadu domba para pengurus daerah dengan pengurus pusat DPP P3. Pernyataan Saiful Dasuki tidak sendiri, dan didukung Ketua DPW Sumatera Utara, Jafarudin Harahap, Ketua DPW P3 Nusa Tenggara Timur, Jainuddin Lonek dan Ketua DPP P3 Tengku Amri. Buntut pernyataan bukannya mereda, saling serang terjadi dan berlanjut antara Romahur Muzi dengan elit DPP P3 lainnya. Wakil Ketua Umum P3 Rusli Effendi menyebut Romi memperdagangkan partai dengan membawa P3 ke tokoh-tokoh seperti barang dagangan. Pernyataan Rusli dibalas menohok oleh Romi, bahkan Romi menuding Rusli sebagai calon bupati serta calon legislatif yang gagal. Kata Romi, jika P3 hanya berharap kader dari internal dapatnya seperti Rusli Effendi, sudah berkali-kali diberi kesempatan menjadi calon bupati, calon wakil gubernur, dan calon DPR RI tetapi gagal terus, harus menelan pil pahit. Rusli membela diri dan menyebut, meski dirinya gagal di beberapa kesempatan, tapi dia adalah orang yang berjuang di P3 sejak muda. Rusli memiliki ideologi, bukan hanya sekedar kepentingan pragmatis dan sesaat. Iya kan semua partai itu kan ada mekanisme. Kalau ada orang yang bilang tidak sama dengan kitab suci, iya tidak sama dengan kitab suci Al-Quran, tapi kitab suci di partai. Kan ada itu kitab suci partai, bukan kitab suci Al-Quran, betul gitu kan? Kan ada syarat-syaratnya untuk menjadi seorang ketua umum. Ya kita tentu menjaga konstitusi kan. Dan di Mukernas yang lalu dipertegas bahwa muktamar tetap berpedoman kepada ADRT yang ada, dan lazimnya begitu memang. Selain Waketum P3, Rusli Effendi, Wakil Sekjen P3, Rapi Herdiansyah mengkritik sikap Romi menjadikan P3 seperti barang dagangan. Seperti diketahui, Rapi Herdiansyah dikenal dekat dengan PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono yang diketahui berkali-kali menghadapi pernyataan pedas Romi. Ketika Romi meminta Mardiono dan jajaran DPP P3 untuk taubat nasuha, Rapi justru menyerang balik dengan menyuruh Romi yang harusnya taubat nasuha dengan menyinggung Romi yang pernah tersangkut kasus korupsi pada 6 tahun silam.